Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Safrina Muarifah, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar statistik. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan beberapa materi yang berjudul uji hipotesis terhadap sebuah kasus dalam analisis statistik. Anggota dari kelompok 7 ada saya sendiri, Laili Amalia Saputri, lalu yang kedua ada Fitri Ainul Lekin, yang ketiga ada Mujib Maulana Alwi, yang keempat ada Trihaswati, dan yang kelima ada Ivan Nur Aisyah. Ya, langsung saja untuk pemaparan yang pertama. Pengertian hipotesis. Hipotesis atau hipotesa merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Dalam ilmu statistik, hipotesis merupakan pernyataan parameter populasi. Parameter populasi ini menggambarkan variabel yang ada di dalam populasi, dihitung menggunakan statistik sampel. Dengan demikian, jenis penelitian yang sudah pasti membutuhkan hipotesis adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kualitatif belum tentu memiliki hipotesis. Kalaupun ada adalah hipotesis kira-kira. Oleh karena itu, sebelum ke lapangan, peneliti hendaknya harus atau telah merumuskan hipotesis penelitiannya. Beberapa pengertian hipotesis menurut para ahli atau pakar. Yang pertama, secara etimologis, kata hipotesis berasal dari dua kata, yaitu kata hipo yang berarti kurang dari dan tesis yang berarti pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final, yang harus diuji kebenarannya. Yang kedua, hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menerangkan suatu gejala. Yang ketiga, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Yang keempat, secara teknis, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Yang selanjutnya, secara statistik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel. Mengapa harus ada hipotesis? Karena setelah semua sampel yang diambil secara acak dan ternyata hasil rata-ratanya menunjukkan perbedaan, hal ini disebut sampling error karena adanya perbedaan antara sampel yang diambil dengan seluruh populasi. Karena kesalahan sampling ini, sangat mungkin bahwa hasil rata-rata sementara adalah 330,6, sedangkan rata-rata populasi adalah 260. Atau dengan kata lain, jika kita mengulangi percobaan, kemungkinan sampel kedua bisa mendekati 260. Itulah mengapa uji hipotesis perlu dilakukan. Sebuah uji hipotesis dapat membantu menilai semua kemungkinan yang ada. Ciri hipotesis. Perumusan hipotesis yang baik dan benar harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan kalimat pertanyaan. Yang kedua, hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antar paling sedikit dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji atau testable. Hipotesis dapat diuji secara spesifik, menunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian itu diukur dan bagaimana prediksi hubungan atau pengaruh antar variabel termaksud. Yang kelima, hipotesis harus sederhana atau spesifik dan terbatas agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Kemudian yaitu syarat hipotesis. Menurut Burke dan Gall, ada 4 persyaratan bagi hipotesis yang baik, yaitu 1. Hipotesis hendaknya merupakan rumusan tentang hubungan dua atau lebih variabel. Yang kedua, hipotesis yang dirumuskan hendaknya disertai dengan alasan atau dasar-dasar teoritik dan hasil penemuan terdahulu. 3. Hipotesis harus dapat diuji. 4. Rumusan hipotesis hendaknya yang singkat dan padat. Selanjutnya yaitu ada tipe kesalahan dalam uji hipotesis. Yang pertama yaitu kesalahan tipe 1.
Kesalahan tipe 1 terjadi ketika keputusan yang diambil dari suatu pengujian hipotesis adalah menolak hipotesis yang pada hakikatnya adalah benar. Jika hal itu terjadi, maka kesalahan tersebut biasanya disebut dengan alpha risk atau resiko alpha. Alpha risk dilambangkan dengan simbol A. Nilai A biasanya disebut dengan tingkat signifikasi, sedangkan nilai 1 min A disebut dengan tingkat kepercayaan atau taraf nyata, menyatakan beberapa nyata, atau bisa menolak hipotesis nol uji tersebut. Tingkat kesalahan tipe 1 sering juga disebut kesalahan penentuan level of significance atau tingkat signifikasi. Dalam praktiknya, tingkat signifikasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum hipotesis diuji. Biasanya, tingkat signifikansi tingkat kesalahan yang diambil adalah 1%, 5%, maupun 10%. Jika diasumsikan terdapat 100 sampel penelitian yang diambil dari populasi yang sama, maka tingkat kesalahan 1% berarti bahwa akan terdapat 1 sampel salah dalam 100 sampel penelitiannya. Namun, jika tingkat kesalahan 5%, berarti bahwa terdapat 5 sampel yang salah dari 100 sampel yang digunakan. Sedangkan tingkat kesalahan 10% berarti terdapat 10 sampel yang salah dari total 100 sampel. Setiap penelitian yang berbeda dapat menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan yang berbeda, tergantung dari keyakinan peneliti mengenai kesalahan sampel yang digunakannya. Semakin kecil atau sedikit sampel yang mungkin salah, maka semakin besar tingkat kebenaran sampel. Berarti juga penggunaannya 5%, bahkan 1% atau adalah lebih tepat. Sebaliknya, semakin banyak sampel yang mungkin salah, maka penggunaan 5% atau 10% itu lebih baik. Kedua adalah kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika keputusan yang diambil dari suatu pengujian hipotesis adalah menerima hipotesis yang pada hakikatnya adalah salah. Jika hal ini yang terjadi, maka kesalahan tersebut biasanya disebut dengan beta risk atau risiko beta. Beta risk dilambangkan dengan simbol beta B, sedangkan nilai 1 min beta disebut taraf uji. Taraf uji ini menunjukkan seberapa baik statistik uji yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis, atau tingkat kesalahan tipe 2-nya kecil. Tingkat kesalahan tipe 2 terjadi karena peneliti gagal memahami rumusan penelitian, sehingga menggunakan rumusan beta yang keliru. Semakin spesifik tujuan penelitian, maka semakin spesifik pula rumusan beta yang dibuat. Namun demikian, prinsip utama dalam pengujian hipotesis adalah meminimalkan nilai A dan beta. Meskipun pada praktiknya kita sering berhubungan dengan nilai A, maka asumsi bahwa nilai A yang lebih kecil juga mencerminkan nilai beta yang juga kecil. Para peneliti biasanya secara konservatif menentukan sekecil mungkin nilai A atau 0,05 atau 0,01 sehingga meminimalkan peluang kekeliruan tipe 1. Dalam hal ini, mereka beranggapan bahwa menolak hipotesis nol yang seharusnya diterima merupakan kekeliruan yang serius meningkat akibat yang ditimbulkannya. Namun perlu diingat bahwa dalam menentukan taraf signifikansi, kita harus melihat situasi penelitian. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama ditinjau dari rumusannya. Ada hipotesis kerja, yaitu jawaban sementara atau yang sebenarnya yang merupakan sintesis dari hasil kajian teorisis. Hipotesa kerja biasanya disingkat H1 atau HA. Yang kedua ada hipotesa nol atau hipotesa statistik, merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat HO. Yang selanjutnya yaitu ditinjau dari proses pemerolehannya. Dibedakan menjadi yang pertama hipotesis induktif, yaitu hipotesa yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru atau pada penelitian kualitatif. Yang kedua ada hipotesis deduktif, merupakan hipotesa yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada. Ini ada pada penelitian kuantitatif. Ya, selanjutnya itu apa itu HO dan HA. Yang pertama yaitu
menentukan hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa nilai populasi adalah sama dengan nilai yang kita duga. Hipotesis nihil berisi deklarasi yang meniadakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Hipotesis nol ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu menyatakan tidak adanya saling hubungan atau tidak adanya perbedaan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, disebut juga hipotesis statistik. Dalam analisis statistik, uji statistik biasanya mempunyai sasaran untuk menolak kebenaran hipotesis nol tersebut. Yang ketiga yaitu dalam simbol HO adalah X sama dengan Y. Hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang berisi pernyataan yang menerima semua nilai yang tidak termasuk dalam hipotesis nol. Hipotesis alternatif memiliki ciri-ciri: A. Menyatakan adanya saling hubungan atau adanya perbedaan antara kelompok yang satu dan lainnya. B. Disebut hipotesis penelitian. C. Kesimpulan uji statistik berupa penerimaan HA sebagai hal yang benar. D. Dalam simbol hipotesis awal sama dengan X sama dengan lebih besar dari Y. Hipotesis alternatif ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Hipotesis terarah, yaitu peneliti merasakan ada pengaruh dan sudah berani dengan tegas menyatakan bahwa variabel bebas memang berpengaruh terhadap variabel tergantung. B. Hipotesis tidak terarah, peneliti merasakan adanya pengaruh tetapi belum berani secara tegas menyatakan pengaruh tersebut. Ia baru berani menyatakan bahwa ada pengaruh. Ya, untuk penjelasan berikutnya adalah mengenai jenis-jenis hipotesis. Hipotesis dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada hipotesis deskriptif, yang kedua ada hipotesis komparatif, dan yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Untuk yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif atau permasalahan yang berhubungan dengan variabel tunggal. Contoh dari hipotesis ini adalah, misalnya ada seorang peneliti yang ingin mengetahui bahwa apakah jamu merek A yang dijual di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya, maka peneliti tersebut kemudian menyusun sebuah rumusan masalah sebagai berikut. Apakah jamu merek A yang dijual di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya? Di dalam penelitian tersebut, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu jamu merek A yang dijual di pasaran. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hipotesis deskriptif. Selanjutnya akan ada 2 pilihan yang dapat dibuat oleh peneliti tersebut sesuai dengan konsep teori yang digunakan, yaitu kemungkinan pertama atau H0, jamu yang dijual di pasaran tersebut mengandung bahan kimia berbahaya, atau kemungkinan yang kedua adalah jamu yang dijual di pasaran tersebut tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Yang kedua ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan perbandingan atau komparasi antara dua variabel. Contoh dari hipotesis komparatif, apabila ada seorang peneliti yang ingin mengetahui adanya perbedaan antara tingkat kematian kasus virus corona dan kasus virus flu burung. Apakah keduanya mempunyai tingkat kematian yang sama atau berbeda? Maka selanjutnya dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan variabel yang bersifat jamak. Pada variabel yang pertama digunakan untuk menilai tingkat kematian akibat virus corona, dan yang kedua adalah tingkat kematian akibat virus flu burung. Dalam permasalahan tersebut, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis komparatif atau perbandingan, sebab di dalamnya berisi tentang perbandingan antara dua variabel. Selanjutnya, ada 2 pilihan yang dapat dibuat oleh peneliti yang sesuai dengan konsep hipotesis komparatif. Yang pertama, tingkat kematian akibat virus corona tidak berbeda dengan tingkat kematian akibat virus flu burung, atau tingkat kematian akibat virus corona berbeda dengan tingkat kematian akibat virus flu burung. Jenis hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di dalamnya untuk menjawab pertanyaan adakah hubungan antara dua variabel penelitian. Contoh dari hipotesis asosiatif ini adalah
Apabila ada seorang peneliti yang akan meneliti apakah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona berhubungan dengan jenis kelamin penderita, sehingga peneliti tersebut akan membuat rumusan masalah sebagai berikut. Apakah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona berhubungan dengan jenis kelamin penderita? Dalam rumusan masalah tersebut, variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel jamak. Pada variabel yang pertama adalah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona, sedangkan variabel yang kedua adalah jenis kelamin penderita. Selanjutnya, akan ada dua pilihan yang dapat dibuat oleh peneliti tersebut sesuai dengan konsep teori yang digunakan pada hipotesis asosiatif. Kemungkinan yang pertama yaitu tingkat keparahan akibat infeksi virus corona tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin penderita, dan hipotesis yang kedua adalah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona yang dipengaruhi oleh jenis kelamin penderita. Apa saja yang harus dilakukan dalam penyusunan hipotesis? Berikut adalah langkah-langkah penyusunan hipotesis. Pertama, ialah merumuskan masalah. Artinya kita harus menentukan atau menetapkan masalah yang akan diteliti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau fenomena di lapangan. Langkah kedua adalah menetapkan hipotesis dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah menentukan hipotesis awalannya. Berikutnya ialah mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan dan atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Setelah tahap pengumpulan data secara objektif dalam bentuk fakta-fakta, selanjutnya adalah membandingkan fakta-fakta yang didapat tersebut apakah benar-benar relevan ataukah tidak. Selanjutnya ialah masuk tahap membandingkan, yaitu melakukan pengujian terhadap hipotesa tersebut hingga mendapatkan jawaban sesungguhnya dari pertanyaan penelitian yang awalnya masih praduga. Dan tahap akhir ialah penerapan dari jawaban hipotesis yang sudah teruji kebenarannya melalui tahapan penelitian di awal tadi. Manfaat hipotesis. Penetapan hipotesis dalam sebuah penelitian memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. 2. Menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. 3. Sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting yang menyeluruh. 4. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.